Perang Laut Atlantik. Di tengah gemuruh Perang Dunia Kedua, ketika daratan Eropa terkoyak oleh tank dan peluru, sebuah perang yang tak kalah mematikan berkecamuk di bawah permukaan lautan. Di Samudra Atlantik yang dingin dan tak kenal ampun, ribuan kapal dagang dan kapal perang berlayar membawa harapan dan nasib bangsa. Namun, di balik gelombang yang tenang dan langit yang suram, bahaya mengintai dalam bentuk U-boat Jerman yang tak terlihat. Mesin-mesin kematian itu bagaikan serigala yang mengintai dalam kegelapan, siap untuk merobek jalur suplai sekutu dan menenggelamkan dunia dalam kegelapan abadi. Dengan senyap dan presisi mematikan, monster bawah laut ini menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kapten U-boat dengan mata setajam elang mengamati targetnya melalui periskop, merasakan denyut jantung musuh yang tidak sadar. Ketika saatnya tiba, torpedo dilepaskan dengan kecepatan kilat, menghantam kapal sekutu yang tak berdaya. Inilah Perang Laut Atlantik, sebuah pertarungan brutal yang berlangsung tanpa henti selama bertahun-tahun. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua, Jerman menyadari bahwa kemenangan di darat tidak akan cukup untuk memenangkan perang secara keseluruhan. Hitler dan para pemimpin militer Jerman memahami pentingnya mengendalikan lautan sebagai jalur utama perdagangan dan suplai. Lautan Atlantik yang membentang luas dari pantai timur Amerika Serikat hingga pantai barat Eropa menjadi medan strategis utama. Jalur-jalur laut ini menjadi urat nadi bagi Inggris dan negara-negara sekutu lainnya yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, makanan, senjata, dan peralatan dari Amerika Utara dan koloni-koloninya. Jerman juga menyadari bahwa Inggris sebagai kekuatan maritim utama dunia sangat rentan jika suplai mereka dari Amerika Utara bisa diputus. Maka dari itu, strategi Jerman fokus pada memblokade Inggris dari sumber daya luar negeri yang vital, dengan harapan dapat memaksa Inggris menyerah, atau setidaknya melemahkan kemampuan mereka untuk bertahan dan melawan dalam jangka panjang. Namun, untuk melaksanakan rencana ini, Jerman harus menghadapi tantangan besar. Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau Royal Navy adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia, dengan sejarah panjang dominasi maritim. Meskipun demikian, Jerman tidak berniat untuk mengalahkan Royal Navy melalui pertempuran langsung. Sebaliknya, mereka mengandalkan armada kapal selam mereka yang berkembang pesat, dikenal sebagai U-boat, untuk melancarkan perang gerilya di laut. Kapal selam atau U-boat adalah inti dari strategi maritim Jerman. Pada awalnya, U-boat digunakan secara terbatas selama Perang Dunia Pertama. Tapi dalam Perang Dunia Kedua, mereka menjadi senjata yang sangat mematikan. Kapal-kapal ini yang mampu menyelam dan bergerak di bawah permukaan laut memberikan keuntungan taktis yang besar. Mereka dapat menyerang konvoi kapal dagang sekutu secara tiba-tiba dan kemudian menghilang ke kedalaman laut sebelum kapal pengawal bisa bereaksi. Jerman yang dipimpin oleh Laksamana Karl Dönitz merencanakan penggunaan U-boat dalam formasi yang dikenal sebagai Wolfpacks atau gerombolan serigala. Taktik ini melibatkan beberapa U-boat yang beroperasi bersama untuk menyerang konvoi besar. Konvoi yang terdiri dari kapal-kapal dagang dan kapal pengawal seringkali tidak mampu mempertahankan diri dari serangan beruntun seperti ini, terutama pada tahun-tahun awal perang, ketika teknologi anti kapal selam masih dalam tahap awal pengembangan. Di sisi lain, Inggris dan sekutu-sekutunya memahami bahwa mereka harus melindungi jalur suplai Atlantik dengan segala cara. Inggris sangat bergantung pada impor untuk kelangsungan hidup ekonomi dan militer mereka. Tanpa suplai dari Amerika Serikat dan koloni-koloni mereka di Afrika dan Asia,
Inggris akan sangat kesulitan untuk melanjutkan perang melawan Jerman. Oleh karena itu, mempertahankan jalur suplai ini menjadi prioritas utama. Pada tahap awal Perang Laut Atlantik, Jerman berhasil memanfaatkan kejutan dan kecepatan serangan mereka untuk mendapatkan keunggulan. Ketika perang dimulai pada September 1939, Angkatan Laut Jerman, Kriegsmarine, langsung melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dagang sekutu dalam beberapa bulan pertama perang. Jerman berhasil menenggelamkan lebih dari 110 kapal dagang dengan tonase mencapai hampir 500.000 ton. Serangan ini dilakukan oleh U-boat yang menjadi ujung tombak strategi perang Jerman di laut. Dipimpin oleh Laksamana Kalodonitz, U-boat Jerman mengadopsi taktik serangan cepat dan diam-diam. Kapal selam ini mampu beroperasi jauh di lautan terbuka, bersembunyi di bawah permukaan laut hingga saat yang tepat untuk menyerang. Teknologi sonar dan radar sekutu pada saat itu masih sangat terbatas, sehingga sulit untuk mendeteksi U-boat yang bergerak di bawah air. Salah satu contoh awal keberhasilan Jerman adalah penenggelaman kapal penumpang Inggris SS Athenia pada 3 September 1939, hanya beberapa jam setelah Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Insiden ini menandai dimulainya serangan U-boat yang tidak pandang bulu, bahkan terhadap kapal sipil. Insiden seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga mempengaruhi moral di Inggris yang mulai menyadari ancaman nyata dari U-boat. Pada tahun 1940, serangan U-boat meningkat secara signifikan seiring dengan dimulainya kampanye militer Jerman di daratan Eropa yang dikenal sebagai Blitzkrieg, dengan Prancis yang jatuh ke tangan Jerman pada Juni 1940. Jerman memperoleh akses ke pelabuhan-pelabuhan di pantai barat Prancis. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi pangkalan utama bagi U-boat, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengakses Samudra Atlantik dan meningkatkan intensitas serangan mereka. Kejayaan U-boat selama periode ini tidak terlepas dari kelemahan sekutu dalam strategi pertahanan laut. Inggris yang berada dalam tekanan untuk melindungi banyak koloni dan kepentingan globalnya menghadapi tantangan besar dalam mengkoordinasikan pertahanan konvoi. Seringkali konvoi-konvoi ini berlayar tanpa perlindungan yang memadai, terutama di tengah Atlantik yang berada di luar jangkauan pesawat patroli dari daratan. Keberhasilan Jerman dalam menghancurkan konvoi-konvoi sekutu mencapai puncaknya pada tahun 1940, ketika lebih dari 3 juta ton kargo sekutu ditenggelamkan. Periode ini dikenal sebagai The Happy Time oleh para awak U-boat, karena tingginya tingkat keberhasilan mereka dalam menenggelamkan kapal-kapal sekutu. Pada titik ini, tampaknya Jerman mungkin bisa mencapai tujuan mereka untuk memutuskan jalur suplai sekutu yang akan membuat Inggris rentan terhadap invasi atau setidaknya melemahkan kemampuan mereka untuk bertahan. Memasuki tahun 1941, situasi mulai berubah meskipun Jerman masih berada di puncak kekuatan mereka. Salah satu faktor penting yang memengaruhi jalannya perang di laut adalah perkembangan teknologi dan taktik baru yang diperkenalkan oleh sekutu. Amerika Serikat, meskipun belum secara resmi terlibat dalam perang, mulai memberikan dukungan lebih besar kepada Inggris melalui program Lend-Lease yang memungkinkan Inggris menerima bantuan material dan logistik yang sangat dibutuhkan. Salah satu inovasi penting pada periode ini adalah pengembangan radar yang lebih canggih oleh sekutu. Radar memungkinkan kapal-kapal perang dan pesawat patroli mendeteksi kapal selam dari jarak yang lebih jauh, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau kegelapan.
Teknologi ini secara signifikan mengurangi efektivitas serangan mendadak oleh U-boat. Karena kapal-kapal pengawal konvoi ini dapat merespon lebih cepat terhadap ancaman yang datang. Selain radar, Sekutu juga mulai mengembangkan sonar yang lebih baik, yang mampu mendeteksi keberadaan kapal selam di bawah air dengan lebih akurat. Penggunaan sonar ini memungkinkan kapal-kapal pengawal untuk melacak dan menyerang U-boat dengan menggunakan depth charge, sebuah bom yang dirancang untuk meledak pada kedalaman tertentu dan menghancurkan kapal selam. Pada saat yang sama, Sekutu mulai meningkatkan koordinasi dalam taktik konvoi. Konvoi-konvoi kini selalu dilindungi oleh kapal-kapal pengawal yang lebih banyak, termasuk kapal perusak dan korvet yang khusus dilengkapi dengan sonar dan senjata anti kapal selam. Selain itu, Sekutu juga memperluas jangkauan patroli udara mereka dengan menggunakan pesawat jarak jauh seperti PBY Catalina yang mampu menutup gap udara di tengah Atlantik, wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh pesawat dari darat. Inovasi lain yang memperkuat posisi Sekutu adalah pengembangan Hedgehog, senjata anti kapal selam yang diluncurkan dari kapal dan dirancang untuk menyerang secara serentak. Berbeda dengan depth charge yang meledak pada kedalaman tertentu, Hedgehog akan meledak saat mengenai kapal selam, meningkatkan peluang untuk menenggelamkan U-boat. Namun, mungkin perkembangan yang paling signifikan dalam periode ini adalah keberhasilan Sekutu dalam memecahkan kode Enigma Jerman. Mesin Enigma digunakan oleh Jerman untuk mengirim pesan-pesan rahasia yang dienkripsi. Dengan memecahkan kode ini, Sekutu bisa membaca komunikasi internal Kriegsmarine, termasuk pergerakan U-boat, sehingga mereka bisa menghindari area yang berbahaya atau bahkan melakukan serangan balasan yang efektif. Meskipun pada tahun 1941 hingga 1942, Jerman masih berhasil menenggelamkan sejumlah besar kapal Sekutu, terutama setelah Amerika Serikat resmi bergabung dalam perang setelah serangan Pearl Harbor. Situasi mulai berbalik. Jerman yang awalnya merasa tidak terdeteksi, kini menghadapi musuh yang lebih siap dan lebih canggih secara teknologi. Serangan U-boat masih menimbulkan kerugian besar, tapi efektivitas mereka mulai menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan Sekutu untuk bertahan dan melawan. Tahun 1942 dan 1943 menjadi periode paling kritis dalam Perang Laut Atlantik. Pada periode ini, intensitas pertempuran di laut mencapai puncaknya, dengan kedua belah pihak mengerahkan segala sumber daya dan teknologi yang mereka miliki. Ini adalah tahun-tahun di mana masa depan jalur suplai Sekutu dipertaruhkan, dan kemenangan atau kekalahan di Atlantik bisa menentukan hasil akhir Perang Dunia Kedua. Pada awal tahun 1942, Jerman meluncurkan Operasi Dampit, serangkaian serangan U-boat di lepas pantai timur Amerika Serikat. Serangan ini dirancang untuk memanfaatkan kurangnya pertahanan pantai Amerika dan menimbulkan kekacauan di jalur suplai Sekutu. U-boat Jerman berhasil menenggelamkan banyak kapal dagang Amerika yang berlayar di sepanjang pantai timur, seringkali hanya dalam jarak pandang dari daratan. Serangan ini menyebabkan kerugian besar dan menciptakan kepanikan di kalangan militer Amerika yang saat itu masih belum sepenuhnya siap untuk menghadapi ancaman U-boat. Namun seiring berjalannya waktu, Amerika Serikat mulai merespon dengan lebih efektif. Mereka memperkenalkan sistem konvoi yang lebih disiplin di sepanjang pantai mereka, dan patroli udara serta laut ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, industri pembuatan kapal Amerika mulai beroperasi pada skala besar, memungkinkan Sekutu untuk dengan cepat menggantikan kapal-kapal yang hilang dan bahkan meningkatkan armada mereka. Sementara itu, di Atlantik Utara,
Pertempuran antara konvoi Sekutu dan U-boat Jerman semakin intens. Sekutu didukung oleh kapal perang Inggris, Kanada, dan Amerika melakukan upaya habis-habisan untuk melindungi konvoi mereka yang membawa pasokan vital ke Inggris dan Uni Soviet. Pertempuran ini melibatkan ratusan kapal dagang dan kapal pengawal, serta puluhan U-boat yang seringkali bertarung dalam kondisi cuaca buruk dan perairan yang ganas. Pada puncaknya, pertempuran di Atlantik menjadi pertempuran teknologi dan taktik. U-boat Jerman meskipun semakin terdesak, terus berusaha menenggelamkan sebanyak mungkin kapal Sekutu. Mereka mulai menggunakan torpedo akustik yang lebih canggih, yang dirancang untuk mengikuti suara baling-baling kapal dan meningkatkan peluang serangan yang sukses. Di sisi lain, Sekutu mengembangkan teknik-teknik anti kapal selam yang lebih efektif, termasuk penggunaan senjata anti kapal selam baru dan peningkatan kerjasama antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Namun, titik balik penting terjadi pada pertengahan tahun 1943 ketika Sekutu mulai mencapai dominasi di Atlantik. Salah satu pertempuran kunci adalah pertempuran konvoi ONS 5 yang terjadi pada Mei 1943. Dalam pertempuran ini, konvoi Sekutu berhasil mengalahkan serangan besar-besaran oleh U-boat Jerman dengan menenggelamkan 7 kapal selam tanpa kehilangan satupun kapal dagang. Keberhasilan ini menandai awal dari kehancuran gerombolan serigala U-boat yang semakin kehilangan efektivitas mereka di hadapan kekuatan Sekutu yang semakin kuat. Pada tahun 1944, Sekutu berhasil mencapai keunggulan yang tak terbantahkan di Atlantik. Kehadiran U-boat di lautan terbuka semakin berkurang, dan serangan mereka menjadi lebih jarang dan kurang efektif. Ini sebagian besar disebabkan oleh kombinasi dari peningkatan teknologi anti kapal selam Sekutu, keberhasilan dalam pemecahan kode Enigma, dan penurunan kualitas awak U-boat yang diakibatkan oleh kerugian besar yang diderita Jerman selama 3 tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, Sekutu mulai meluncurkan serangan balik yang lebih agresif terhadap pangkalan-pangkalan U-boat di Eropa Barat. Serangan udara besar-besaran terhadap pelabuhan-pelabuhan seperti Lorient dan Saint-Nazaire, serta serangan terhadap infrastruktur transportasi di Prancis dan Jerman sangat menghambat kemampuan Jerman untuk meluncurkan dan mendukung operasi U-boat. Invasi Sekutu ke Normandia pada Juni 1944 yang dikenal sebagai D-Day juga berdampak signifikan pada perang di laut. Dengan Sekutu yang sekarang memiliki pijakan kuat di Eropa, kemampuan Jerman untuk mempertahankan kampanye U-boat sekarang semakin berkurang. Jerman terpaksa memusatkan perhatian mereka pada perang darat di Eropa, tidak lagi mampu melanjutkan perang di Atlantik dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya. Pada akhir tahun 1944, Perang Laut Atlantik pada dasarnya sudah dimenangkan oleh Sekutu. Meskipun beberapa U-boat tetap aktif hingga hari-hari terakhir perang, mereka tidak lagi mampu memberikan dampak yang berarti. Kapal-kapal Sekutu sekarang dapat berlayar dengan relatif aman melintasi Atlantik, membawa pasokan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung serangan akhir terhadap Jerman. Pada Mei 1945, dengan kekalahan Jerman yang semakin dekat, Kriegsmarine akhirnya memerintahkan penghentian semua operasi U-boat. Beberapa U-boat bahkan diperintahkan untuk menyerah kepada Sekutu, dan banyak lainnya dihancurkan oleh kru mereka sendiri untuk menghindari penangkapan. Perang Laut Atlantik yang telah berlangsung selama hampir 6 tahun akhirnya berakhir dengan kemenangan Sekutu yang mutlak. Perang Laut Atlantik adalah medan pertaruhan hidup dan mati di bawah samudra yang dingin dan kelam, di mana setiap kapal yang berlayar membawa harapan. Namun, setiap gelombang menyimpan ancaman kematian. Dalam perang ini,
U-boat Jerman hampir berhasil mencekik Inggris hingga kelaparan. Namun sekutu dengan kecerdasan dan keberanian membalikkan arus nasib. Kemenangan di Atlantik bukan sekedar dominasi lautan. Itu adalah detak jantung dari kemenangan di daratan Eropa yang memastikan kebebasan dan masa depan dunia. Di lautan yang penuh bahaya ini, sekutu menyalakan obor harapan yang pada akhirnya menuntut dunia keluar dari tirani. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan motivasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.